Halo Silo Lovers, di video saya kali ini saya akan memberi tahu untuk mengenali bagaimana cara menangani mesin silo ini berbet. Nah, sebelum kita bawa ke bengkel kan bisa kita kenali dulu gejala-gejalanya. Pertama bisa dari throttle injeksinya. Nah, ini biasanya idle airnya sudah kotor guys, sudah kotor, perlu di cleaning, perlu disemproti dan bongkar semua ini, filternya dibongkar, terus di filter udaranya ini dibersihkan. Nah, untuk video cleaning filter air dan cleaning filter airnya ada di video saya selanjutnya ya. Pantau terus dan subscribe video channel saya biar dapat info-info menarik ya. Dan untuk selanjutnya yang harus perlu dicek dari itu kan dari throttle injeksi ya, ini dari pengapian, biasanya dari pengapian juga bisa. Nah, ini delco. Kalau ngeceknya biasanya untuk berbet yang ringan-ringan bisa mungkin dari businya mati, entah itu busi nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4, biasanya salah satu ada yang mati. Gejalanya bisa berbet juga, bisa dari kabel businya juga guys. Kabel businya kalau sudah jelek, nah ini punya saya, ini bisa jadi berbet juga silonya. Nah, kalau sudah parah dan tidak bisa nyala, dari koilnya bro, koilnya harus ganti. Ini saya pernah ganti, untuk videonya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Koilnya ada di dalam delco ya, jadi kita harus bongkar delconya. Nah, untuk selanjutnya udah, kalau throttle body nggak masalah, kabel busi pengapian semua nggak masalah, coba untuk cek lainnya, mungkin dari injeksinya. Nah, ini sensor injeksinya, mungkin dari injeksinya ini udah kotor atau buntu atau apa, bisa dicek. Nah, kalau ini kalau bawa ke bengkel aja bro. Nah, mungkin bisa jadi dari saringan filter bensinnya udah lama nggak diganti, kotor, dan suplai bahan bakarnya kan pasti berkurang ya. Mungkin ini udah kotor, bisa juga penyebab berbet selonya. Mungkin untuk skala filter bensinnya berapa kilometer gitu udah ganti. Kalau saya ini sudah 2 tahunan deh nggak pernah ganti. Awet kok spare partnya selo ini menurut saya. Nah, kalau sudah kita kembali ke pengapian, kalau koil dari arus dari koil nggak ada, mungkin bisa dari CDI. Nah, ini CDI nya mungkin minta ganti, minta jajan lah istilahnya. Maklum mobil tua, kita harus sabar ya bro. Itu tips dari saya, sebelum kita membawa ke bengkel kita sudah tahu dulu kan lebih enak. Nah, terima kasih, jangan lupa untuk subscribe dan like ya bro, untuk video-video dan tips dari saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.